karena adanya letusan gunung Krakatau. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel saya, Irwan Samadi Channel. Sekarang saya ingin melanjutkan sejarah Air Samadi part 2. Bukan mustahil bahwa cita-cita di alam semesta ini tercapai. Banyak contohnya, salah satunya adalah Pak Nata, dari pengusaha dari Kota Subang. Ingin bercita-cita ingin mempunyai obat, pada saat itu ingin membantu orang untuk kemanusiaan. Pada pemikirannya pada saat itu, cita-cita besar itu diungkapkan pada saat membangun rumah makan Bale Endah selama 3 tahun, tapi beliau tidak pernah surut cita-cita besar itu, maka dikabulkan tahun 1996, menemukan mata air asin. Selama pemikirannya tersebut, cita-cita besar itu mengebor sekian banyak titik, kurang lebih 6 titik, yang 5 titiknya mata air tawar dan 1 mata air asin. Tepatnya di belakang rumah makan Bale Endah. Memang betul menurut pepatah, gantungan cita-citamu tinggi bintang di langit. Itu benar adanya, ini bukan hoax ataupun mitos, ini benar-benar terjadi. Menemukan mata air asin di gunung, ditemukan juga fosil di pegunungan Sunda Purba yang kedalamannya 120 meter di bawah tanah, dan ketinggian tempat tersebut lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Air tersebut naik melalui pipa katetis, naik 120 meter itu tetesan melalui pipa itu, dan keluar asin. Tadi itu ditemukan juga tadi fosil-fosil ini lebih dari 50 jenis macam dari klaim fosil itu. Jadi kerang-kerang yang membatu, jadi itu udah tua banget. Itu ditemukan di sekitar lokasi kurang lebih 100-300 meter dari lokasi sumber samadhi tadi. Jadi pertama ditemukan air samadhi, kedua fosil itu kita temukan, kita kumpulkan, lalu kita pajang di etalase. Lalu lainnya, waktu ditemukan kerang membatu ini, pemikirannya pada saat itu di lokasi itu, saya perkirakan ini merupakan pantai purbakala yang terbentuk ribuan tahun. Kenapa pantai ini bergeser mengering ke daerah utara yang sekarang? Itu ada alasannya menurut pemikiran saya. Karena pada perkiraan saya, dari pantai utara itu, waktu adanya penemuan air ini diperkirakan ribuan tahun mata air ini, karena ada kerang-kerang yang fosil-fosil yang ditemukan itu. Terus sekarang apa hubungannya lokasi air samadhi yang merupakan pantai utara zaman purba 12.000 tahun kurang lebih, karena adanya letusan gunung Krakatau kisaran 12.000 tahun yang lalu. Itu letusnya gunung Krakatau memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, dan terjadilah banjir besar terakhir pada saat itu yang mendorong air ini sampai di sisi utara Jawa pada saat itu. Nah sekarang yang kita kenal Tanjung Wangi, terus ada pesisir sampai ke Bogor. Nah kita nanti terangkan satu-satu. Menurut ahli, ada seorang peneliti namanya dari Los Alamos Laboratory dari New Mexico, namanya Ken Wolflets. Dia memperkirakan puluhan ribu tahun bahwa ini terbentuk dari pecahnya Jawa Sumatera, adanya letusan gunung Krakatau tersebut. Nah makanya ada bencana besar terakhir saat gunung Krakatau itu meletus memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Nah peneliti ini menulis, nanti kita terangkan kemudian. Nah proses bencana besar ini dengan sendirinya terjadi pesisir baru yang berproses secara alami, terbentuknya dunia modern pada saat itu di peradaban baru manusia. Lalu kenapa pantai purba itu ditunjukkan di daerah sekitar sumber mata air samadhi di kampung Tanjung Wangi ya? Karena nama dari Tanjung ini di Kabupaten Subang ini banyak, ada Tanjung Siang, Tanjung Wangi, terus Kampung Darmaga, Tenjo Laut. Nah satu-satu nanti akan saya hubungkan. Tanjung itu artinya bahasa Sanskerta adalah pantai. Artinya kurun waktu itu pantai, dan memang manusia dulu tidak akan pernah salah karena akan menamakan satu tempat. Makanya ditemukan juga sumber samadhi ini, rasanya asin. Bisa aja air laut itu membatu, terjebak di satu tempat sini, membatu, dan kita ngebor keluar sendiri tetesan. Nah, ditemukan fosil juga yang kurun waktunya tidak jauh dari yang saya perkirakan, dan yang saya temukan juga di daerah sini. Nah, kenapa pantai purba ini ada sekitar sini? Tadi udah saya terangkan. Terus di daerah perbukitan lain,
Tenjo Laut contohnya. Tenjo Laut itu di perbukitan juga, ketinggiannya mungkin hampir sama, dari 200 meter, lebih dari 200 meter. Itu dulu pesisir, saya juga karena namanya juga Tenjo itu melihat laut. Jadi artinya sampai ke pesisir yang sebelah sana ada daerah namanya Tanjung Siang. Kalau Anda pergi ke Kecamatan Cisalak, ke Tanjung Siang, itu ada Tanjung Siang, nama satu kota daerah. Tanjung itu pantai juga, Tanjung Siang. Nah, itu ada Kampung Darmaga juga. Kampung Darmaga itu di laut, maksudnya itu di pesisir pantai pasti. Artinya ini satu garis pantai sampai ke Bogor, makanya Bogor juga ada namanya Kampung Dramaga. Dramaga itu satu pesisir juga. Bogor tidak jauh ketinggiannya, kalau kita garis di sini sekitar 240 meter di atas permukaan laut. Jadi tidak jauh dengan Subang ini. Sampai ke Sumedang, di kabupaten lain ada namanya Tanjung Sari. Tanjung Sari juga gunung sekarang perbukitan, kurang lebih sekitar 200 sekian dari permukaan laut. Tanjung itu pantai, di sini di Sumedang juga ada. Sampai ke Bumiayu juga tidak jauh perbukitan juga, itu pasti ada. Karena saya lihat ada pesisir yang ketinggiannya 200 di stasiun kereta Bumiayu yang saat ini sekarang 200 sampai 240 meter di atas permukaan laut. Jadi ini satu garis pantai. Nah, kenapa mengering? Itu kan pertanyaannya. Bisa aja letusan gunung dari Gunung Slamet, dari Gunung Cermai, Gunung Tamban Perahu di sini di Subang, di Bogor Gunung Gede dan sebagainya meletus, mengaruh ke reklamasi secara alami. Nah, jadilah satu pantai baru yang sekarang kita kenal, Tanjung Priuk, Tanjung Mas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya. Itu menurut pesisir baru Pantura yang kita kenal sekarang. Nah, ini merupakan satu penemuan besar menurut saya. Ini akan dihubungkan dengan informasi geologi yang saya temukan karena saya melihat dari nama maupun dari penemuan air samadhi dan juga fosil-fosil yang ada. Nah, pasti banyak pertanyaan, kenapa kok sekarang bergeser segitu jauhnya? Sekarang kita bisa lihat kenapa Gua Pawon ada manusia purba misalnya, kok di gunung, kenapa nggak di Bandung kota pada saat itu? Karena misi danau, mungkin danau purba, namanya Danau Kahiyang atau apa. Nah seperti itu juga meneliti sama, karena bisa saja ada waktu ada banjir besar terakhir, ada letusan gunung, manusia purba itu bisa aja melarikan diri ke daerah bukit ya, mungkin ke Gua Pawon itu atau gua-gua lain yang di sekitar di Bogor atau di mana, pasti seperti itu kejadiannya. Nah setelah surut menjadi pantai, mereka turun lagi membentuk manusia tadi, bisa aja turun menjadi satu perkampungan dan beranak pinak sampai sekarang. Ini penemuan-penemuan yang bisa saya jelaskan sementara menjadi informasi untuk pengetahuan saja. Terima kasih guys, saya bukan ahli geologi, cuma saya akan menghubungkan antara satu dengan kaitan dengan lainnya melalui nama dan penemuan yang real, bukan hoax atau mitos. Ini adalah satu pantai purba, zaman purba, satu garis pantai pesisir dari Bogor sampai Bumiayu, bisa aja sampai pesisir. Nah inilah yang penemuan sampai sekarang di part 2 ini. Semoga manfaat untuk kalian semua teman-teman. Kalau ada yang bertanya apapun bisa kontak ke nomor WA kami. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, dadah.